Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan dosen pembimbing Dr. Sarmuka MSc LPT akan menyampaikan sedikit mengenai COVID-19. Berikut next slide. Berikut member dan hal yang akan kami bahas. Next slide. Ya, COVID-19 merupakan penyakitnya, sedangkan penyebabnya ialah virus SARS-CoV-2. Pasien COVID-19 bisa terpapar dari virus droplets yang tersembur lewat bersin atau batuk oleh pasien positif COVID-19. Bisa juga dari benda-benda yang terkontaminasi virus tersebut. Next slide. Setelah pasien terpapar SARS-CoV-2, virus akan bersarang dan bereplikasi pada sel epitel saluran nafas atas. Jika COVID-19 terus berkembang, virus akan menyebar ke bagian bawah saluran nafas seperti pada alveolar pneumoset tipe 2 paru-paru. Virus ini akan menjadi tempat di mana di situ banyak mengandung reseptor AC2, sehingga dapat masuk ke dalam sel inang dan bereplikasi. Reseptor ini baik diekspresikan pada saluran nafas, alveolus, dan sel epitel usus halus, sehingga gejala yang timbul pada pasien berupa gejala yang berkaitan dengan pernafasan seperti batuk kering, sakit tenggorokan, dan dyspnea, dan juga berkaitan dengan gastrointestinal seperti diare dan kehilangan nafsu makan. Makrofag yang datang akan memberi sinyal kepada sistem imun berupa mediator-mediator inflamasi. Sayangnya, defisiensi kontrol sistem imun dapat saja terjadi sehingga menyebabkan hiperinflamasi pada sitokin dan ARDS. Selanjutnya adalah badai sitokin. Badai sitokin ini adalah kondisi kritis mengancam jiwa yang membutuhkan perawatan intensif dan memiliki angka kematian yang cukup tinggi. BS ditandai dengan presentasi klinis peradangan sistemik yang luar biasa, hiperferritinemia, ketidakstabilan hemodinamik, dan kegagalan multiorgan, dan jika tidak dapat diobati, dapat menyebabkan kematian. Pemicu BS adalah respon imun yang tidak terkontrol yang mengakibatkan aktivasi dan perluasan terus-menerus dari sel imun, limfosit, dan makrofag yang menghasilkan sejumlah besar sitokin sehingga mengakibatkan badai sitokin. Temuan klinis BS dikaitkan dengan aksi sitokin proinflamasi seperti IL-1, IL-6, IL-18, IFN gamma, dan TNF-alpha. Next. Berikut adalah gambar mekanisme dan potensi terapi badai sitokin. Karena IL-6 adalah sitokin yang paling sering dilaporkan meningkat pada pasien COVID-19 dan karena peningkatan kadar IL-6 telah dikaitkan dengan kematian yang lebih tinggi, tocilizumab adalah obat kandidat untuk digunakan dalam mengolah badai sitokin yang menyertai COVID-19. Data klinis menunjukkan bahwa gejala hipoksigemia dan perubahan opasitas CT membaik segera setelah pengobatan dengan tocilizumab pada sebagian besar pasien, yang menunjukkan bahwa tocilizumab dapat menjadi agen terapi yang efisien untuk pengobatan badai sitokin terkait dengan COVID-19. Selanjutnya, innate immunity. Innate immunity merupakan sistem imun yang sudah ada dan siap sejak untuk melawan patogen dan dapat memberikan respons secara langsung. Komponen sel imun bawaan seperti makrofag, monosit, neutrofil, dan sel NK. Sistem imun bawaan menyediakan pertahanan garis pertama terhadap infeksi melalui berbagai reseptor yang dimiliki oleh sel yang secara cepat mendeteksi mikroba kemudian mengeliminasinya. Penyakit virus corona 2019 disebarkan oleh sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2. Selanjutnya gambar virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh. Virus SARS-CoV-2 menginfeksi melalui rute nasooral diikuti dengan infeksi pada reseptor ACE2 di paru-paru seperti sel alveolar tipe 2. Virus ini merendam respon IFN antivirus dengan menghindari sel-sel kekebalan bawaan sebagai konsekuensi dari replikasi virus yang tidak terkendali. Pelepasan RNA virus ke dalam sitoplasma, produksi virus, dan pembentukan kompleksi replikasi transkripsi virus pada vesikel bermembran ganda. PRRS yang mengenali SARS-CoV-2 adalah TOL3, TLR7 di endosom. Sistem IFN1 penting untuk memahami dinamika respon. Sinyal IFN1 disekresikan melalui reseptor interferon yang mengaktifkan Janus kinase dan tirosin kinase 2 mengaktifkan STAT1, STAT2, dan IRF9 yang membentuk kompleks dan mentranslokasi ke nukleus untuk mengikat ISE dalam genom. Ratusan ISG dengan berbagai fungsi antivirus diinduksi. Elevasi komponen dan regulator sistem komponen mengarah ke aktivasi komponen sebagai mekanisme aktivasi imun bawaan awal. Protein dasar propalet kemokin yang diturunkan dari trombosit dan faktor trombosit 4 menunjukkan penurunan kadar COVID-19. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.